Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini kita bersama dengan seorang ulama salaf yang mulia. Beliau seorang yang dapat dipercaya, pandai menjaga diri, sering bangun malam dan menangis dalam sholatnya. Dialah Abu Bakar Muhammad bin Sirin, orang yang sering melakukan puasa Daud, sehari berpuasa dan sehari berbuka, dan ahli dalam menafsirkan mimpi sebagai anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dikutip dari kitab Min A'lam As-Salaf karangan Syekh Ahmad Farid yang dinukil dari kitab Siyar A'lam An-Nubala, Takhzib Al-Kamal dan Tabaqat Ibnu Sa'ad. Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Namanya Muhammad bin Sirin Al-Ansari Abu Bakar bin Abi Umrah Al-Basri. Ayahnya adalah seorang tawanan yang berasal dari Ain At-Tamar, yaitu tawanan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Muhammad bin Sirin dilahirkan 2 tahun sebelum pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berakhir. Sejak remaja, Ibnu Sirin sudah haus akan ilmu agama. Hal ini terlihat ketika di Masjid Nabawi sedang berkumpul beberapa sahabat dan tokoh tabi'in seperti Zaid bin Sabit, Anas bin Malik, Imran bin Husain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Melihat hal itu, Ibnu Sirin pun menyambutnya dan menimba ilmu kepada mereka. Ibnu Sirin tumbuh menjadi anak yang cerdas, dan ketika orang tuanya pindah ke Basrah, ia pun mengikutinya. Kala itu Basrah merupakan kota baru yang dibangun oleh umat Islam, tepatnya di masa akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Di sana Ibnu Sirin mulai hidup yang baru dengan menuntut ilmu dan juga berdagang. Kala itu Ibnu Sirin pun menjadi ulama panutan dan terkenal di lingkungannya, sehingga tak sedikit orang yang belajar agama kepadanya. Dalam hal perdagangan, ia dikenal sebagai orang yang jujur. Di sela-sela aktivitas dagangannya, ia juga berdakwah kepada para masyarakat di kawasan itu. Suatu hari Ibnu Sirin pernah membeli madu dalam gentong besar yang beratnya kira-kira 200-250 kg. Ketika malam, ia tertidur dan lupa menutup gentong itu. Pagi harinya, ia melihat sudah ada bangkai tikus di dalam gentong tersebut. Melihat hal itu, Ibnu Sirin memilih untuk membuang semua madu tersebut. Meski ada orang-orang yang menyarankan agar mengambil saja tikusnya dan madu yang lainnya bisa dijual kembali, akan tetapi Ibnu Sirin tetap memilih untuk membuang madu itu karena dirinya tidak mengetahui di bagian mana saja dari madu itu yang terkena bakteri, najis, dan kotoran dari tikus itu. Sehingga ia lebih baik rugi daripada menjual madu tersebut dan di alam akhir nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena madu itu dibeli dengan sistem jatuh tempo, maka orang yang menjual kepada Ibnu Sirin pun menagih uangnya. Namun karena madu yang segitu banyaknya dibuang, sehingga Ibnu Sirin belum memiliki uang untuk membayarnya. Ibnu Sirin pun meminta waktu kelonggaran kepada pemilik madu itu. Setelah itu, pemilik madu menagihnya kembali, dan rupanya Ibnu Sirin juga belum memiliki uang. Sehingga pemilik madu itu mengadukan hal itu kepada hakim, dan hakim pun memanggil Ibnu Sirin. Hakim telah mendengarkan penjelasannya dari Ibnu Sirin dan memutuskan untuk memasukkan Ibnu Sirin ke dalam penjara hingga utangnya lunas. Ketika di penjara, Ibnu Sirin menggunakan waktunya untuk sholat dan membaca Al-Quran. Hingga kemudian orang-orang di Baghdad yang mendengar Ibnu Sirin di penjara karena kezuhudannya, mereka pun mengumpulkan uang untuk membayarkan utangnya. Setelah utang itu lunas, Ibnu Sirin pun bebas dan keluar dari penjara. Beliau juga termasuk ahli dalam menafsirkan mimpi. Dan ini beberapa kisah orang-orang meminta ditafsirkan mimpinya kepada Ibnu Sirin. Pernah suatu ketika Abu Qalabah dia berkata, sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Abu Bakar, aku bermimpi seolah-olah aku kencing dengan mengeluarkan darah. Kemudian Ibnu Sirin berkata, apakah kamu menjima istrimu dalam keadaan haid? Orang itu menjawab, iya. Dia berkata, takutlah kepada Allah dan jangan kamu mengulanginya lagi. Dari Abu Ja'far dari Ibnu Sirin, dia berkata, sesungguhnya seorang lelaki telah bermimpi seolah-olah dalam kamar terdapat seorang anak kecil berteriak. Kemudian lelaki itu mengisahkannya kepada Ibnu Sirin, dan dia berkata, takutlah kamu kepada Allah.
dan janganlah kamu memukuli anakmu dengan batang kayu. Dari Ibnu Mubarak bin Yazid Al-Basri, dia berkata, seorang lelaki berkata kepada Ibnu Sirin, aku melihat seolah-olah diriku terbang di antara langit dan bumi. Dia berkata, kamu adalah lelaki yang akan banyak memperoleh keberuntungan. Dari Hisham bin Hasan, dia berkata, seorang lelaki datang menemui Ibnu Sirin dan saat itu aku sedang bertamu di rumahnya. Laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku melihat seolah-olah di atas kepalaku terpasang mahkota dari emas. Kemudian Ibnu Sirin berkata kepadanya, takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya ayahmu berada di daerah nan jauh, penglihatannya telah buta, dan dia menginginkanmu untuk menjenguknya. Lelaki itu pun tidak menambah pembicaraannya. Kemudian dia masuk ke kamarnya dan mengeluarkan sebuah surat dari ayahnya. Dalam surat itu ayahnya menyebutkan tentang kebutaannya, dan dia berada di daerah nan jauh serta mengharapkannya untuk menjemputnya. Beberapa mutiara perkataan Ibnu Sirin rahimahullah, sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama, maka lihatlah dari mana kamu mendapatkan agama kalian. Hati-hati dengan siapa kita belajar. Dia pernah mengatakan kepada seseorang yang akan pergi berdagang, takutlah kepada Allah dan carilah harta yang halal yang telah ditetapkan untukmu, karena meskipun kamu mencari yang selain itu, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan yang lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan untukmu. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan menjadikan hatinya mampu memberikan nasihat yang dapat menyuruhnya melakukan perbuatan baik dan melarang perbuatan yang tercela. 3 hal yang tidak akan membuat mereka susah: baik budi pekerti, tidak menyakiti orang lain dan menjauhkan diri dari keraguan atau yang meragukan. Beliau bersyair, sesungguhnya jika engkau membebankan kepada hamba pekerjaan tidak hamba sanggupi, maka hamba akan berpengaruh buruk dan tidak menyenangkanmu. Di akhir hayatnya, dari anaknya Abdullah bin Muhammad bin Sirin, dia berkata, ketika aku menyamin hutang ayah, dia berkata kepadaku, kamu harus janji. Aku berkata, aku akan berjanji untuk membayarnya. Kemudian dia mendoakan kebaikan kepadaku, hingga akhirnya aku berhasil membayar hutangnya sebanyak 3.000 dirham. Ketika itu pun Muhammad bin Sirin meninggal dunia selang 100 hari setelah meninggalnya Al-Hasan Al-Basri, yaitu tahun 110 Hijriah. Semoga Allah memuliakan Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, dan Allah berkenan memberikan syafaat kepada kita dengan mempelajari ilmu-ilmu ulama salaf terdahulu, agar menyatukan kita dengan mereka dalam surga Jannatun Na'im. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.